Kirim. Anjir. Aduh. Tuh. Mama tuh sebenarnya salah pilih, cuman mama tahan-tahan, tapi lama-lama mama nggak kuat, ambil nangis-nangis mama ngomong gitu. Dinner table di sini. Ini tempat makan gue. Ini keren sih, ini kayu beneran bang. Anjing lu jangan usah ngomong kayak gitu. Lu gue pukul ya. Sarkas ya? Iya. Ini buat kucing kan? Iya itu buat kucing. Kucingnya di mana? Kucingnya lagi gua taruh di atas. Nanti Saya bawa sini aja sambil podcast kan. Lu suka kucing? Suka, kita punya dua. Gitu. Anjing? Ada teman yang kayak anjing. Waduh. Siapa sih? Baru mulai udah panas, Bung. Oh ini udah mulai? Iya. Baru mulai udah panas. Apa kabar, Pak ya? Baik, alhamdulillah. Terakhir kita ketemu di mana ya? Di kotak mimpi. Asik, kotak Dreambox ya. Betul. Gue tuh sebenarnya jujurnya gue ngomong dulu ya. Gue tuh pribadi sebenarnya kemarin tuh agak ragu mau ngundang. Kenapa bang? Karena gue kan gue kenal mama ya, panggil mama ya. Gue pernah ke kontennya. Waktu itu di apartemen, terus di bagian bawah itu ada gym. Oh, main basket di tempat gym? Kagak gue main basket. Lu santai-santai. Gue ke apartemennya podcast ya. Oh, iya. Podcast, Wak. Podcast ya, Atala ya, podcast. iya. Gue podcast. Ada di YouTube-nya dia. Soalnya gimmicknya gitu kan, awalnya podcast. Waduh. Iya, gue udah nonton sebenarnya di Deddy Corbuzier. Gue udah lihat. Terus gue karena udah kita ngundang juga, jadi gue paling ngelanjutin doang, ya kan? Yang gue pengen bahas sebenarnya seputaran hubungan antara ibu dan anak. Karena kan kebetulan mama gue juga berpisah sama papa kan, dan gue juga pengen tahu nih sebenarnya hubungan sama lu sama mama kayak gimana. Cuman kan gue pengen buka dari sini dulu nih. Kan waktu kejadian gue ngelihat tapi sebenarnya gue turut bersimpati dulu ya. Thank you, gue menyayangkan nih semua yang terjadi nih, serius. Karena gue kenal juga sama Ferry, gue pernah ketemu bareng sama mama lu, jadi gue menyayangkan semuanya lah. Nah gue pengen tahu itu kejadian, kita lihat ada foto mama hidungnya berdarah itu. Itu valid? Valid emang pada saat itu kejadian pas aku lagi di Jepang, itu hal pertama yang mama miss call, dan habis mama miss call tuh mama kirimin foto itu. Jadi mama bilang malah pada saat itu mama mikir hidungnya patah. Jadi pas aku telepon tuh mama terus bilang kayak, "Kak, tolongin mama, hidung mama patah." Itu juga telepon masih dalam kondisi berdarah gitu. Video call? Berdarah, masih berdarah. Berarti. Terus bahkan ada juga videonya yang ngeliatin kamar hotelnya yang ada bekas darah apa segala macam. Banyak cuy. Lumayan banyak sih, aku juga kaget ya karena kayak masih ada fotonya deh, coba kita. Iya, ada video pas lagi video call juga ada bang kayak gitu. Jadi Lu juga pas teleponan? Nah kalau gue tuh cuma dikirimin videonya kan gue belum bangun kan. Oh iya, Yang aduh pertama kali anjir. dikirim. Anjir. Tuh, terus mana ya? Ada videonya nggak? Ini ada nih videonya yang. Coba kasih lihat videonya. Oh, nih. Ini siapa yang videoin? Orang polisi atau yang datang ke kamar hotel tuh. Aduh. Tuh. Ih kasihan. Ya, jadi nah itu yang bikin bener-bener. Aduh. Bener. Panik banget bang. Ya itulah. Jadi kan bikin langsung panik kan ngeliat kayak gitu. Langsung wah, Lu di Tokyo? Aku lagi di Tokyo. Yang ditelepon duluan kan Atala kan? Enggak, sebenarnya ya kita berdua, tapi kan gue belum bangun ya. Itu jam 8 pagi Aku duluan yang nelpon karena Atala tuh kan dia nocturnal ya bang. Jadi dia tuh Apa sih nocturnal? Malam-malam. Soalnya gini posisinya kan kalau di Tokyo kan jamnya lebih awal kan jatuhnya kan. Jadi nggak begitu pagi. Iya nggak begitu pagi kan di Tokyo. Kamu kan juga bangunnya. Pokoknya jam berapa tuh? Jam Jakarta jam berapa? Jam Jakarta tuh jam 8 pagi kejadian. Jadi berarti yang masuk duluan, lu dulu nih di Tokyo. Jam berapa di Tokyo waktu Jam itu? 10. Jam 10? Iya. Video callan nih? Video call mama, langsung kaget. Jadi aku sempet teleponan sama mama 45 menit sampai 1 jam. Baru aku teleponin Atala, dia baru respon tuh jam 10. Iya jam 1 10. Jam 1 Tokyo. Dia baru bangun lah. Iya jam 11 Jakarta. Dia baru Udah bangun. selalu ya udah fitnah kentut di podcast sebelah kan sekarang fitnah nggak bisa bangun pagi. Kamu denger nggak suaranya? Udah itu udahlah. Ya Udah udah. capek Mungkin saya difitnah terus Kok sih. fitnah? Nggak kan nanya. Itu fitnah. Udah. Kalian sabar dulu. Musuh kalian bukan kalian soalnya. Iya. Nah sekarang gue mau nanya, pada saat lu terima, perasaan lu gimana tuh pas lu lihat tuh video segala macam? Yang pertama kan aku ngeliat fotonya bang. Kita ngeliat fotonya tuh kaget karena aku habis mandi terus lagi bersihin barang, tau-tau wah ini mama kenapa gitu. Ngirim foto kayak gitu. Pas aku telepon mama angkat, ya udah mama langsung histeris. Mama histeris gitu, aku langsung
panik kayak kenapa coba nenangin mama kan, coba mama cerita kenapa. Akhirnya mama itu cerita, terus mama yang kayak aku bilang di podcast Om Deddy berulang-ulang kayak ngomong, maafin mama ya kak, mama salah pilih orang, mama kesepian, tolong jangan tinggalin mama, tolongin mama kak, tolongin mama. Dan itu yang bikin aku langsung kayak bener-bener langsung lemes tapi gemeteran, tapi juga kayak gimana ya, kan kita nggak boleh panik, harus nenangin mama kan. Jadi aku bener-bener di sana tuh ya sejam nelfon mama tuh bener-bener ambil gemetaran gini bang, ambil kayak nelfonnya, cuman aku berusaha tenang, berusaha kayak yaudah mama tenang ya, kayak mama butuh apa sekarang, kayak maafin Farel kalau Farel nggak ada, tapi sambil ngeremes handphone, ambil gemetaran banget gitu. Di situ ada asisten aku, ada teman-teman, dan aku juga sebenarnya nggak enak kan karena ada orang-orang lain di sana, cuman karena ngeliat mama kayak gitu udah kayak lupa sama sekeliling. Tapi lu udah tahu keadaan mama dan kenapa gitu udah tahu? Baru tahu setelah habis aku bilang tenangin mama, kenapa baru mama bilang kayak iya mama diginiin sama Om Ferry katanya kayak gitu. Baru aku bilang kenapa baru mama cerita, tapi ambil ceritanya belum full kan karena masih panik kan mama kan, jadi cuman bilang ya itu mama hidungnya berdarah, hidung mama dipatahin kayak gitu, tapi belum tahu kenapanya, belum tahu. Oke, abis di situ tuh. Habis dari situ baru nggak habis dari itu aku langsung hubungin teman-teman aku yang punya link, salah satunya Sean. Oh. Aku hubungin Sean, lo ada nggak bro kenalan yang bisa jagain, bisa jagain nyokap, karena mama sendirian di Kediri. Cuman mama tuh naik mobil berdua sama Om Ferry dan posisinya sendiri, jadi nggak ada yang jagain, nggak ada asisten, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya udah pas ada orang yang nemenin mama, baru aku nelfon yang lain-lain, nelfon Atala, nelfon papa gitu. Berarti Atala tahu berita dari Farel? Dari satu keluarga sih. Oh, jadi tahu dari keluarga dulu? Iya, nenek juga langsung ngirim video, terus tante aku, pokoknya semua tuh udah langsung panik lah. Panik. Terus ya udah gara-gara iya mama nggak bisa dihubungin ya saat itu, mungkin dia lagi shock juga kan. Jadi malamnya aku decide untuk pergi ke Surabaya. Oh, lu yang berangkat duluan karena dia masih di Tokyo. Masih di Tokyo. Iya, Oke. Nah, ini yang gue pengen nanya, kok nyokap lu bisa ngomong maafin mama ya, mama salah pilih orang, jangan tinggalin mama. Lu kepikiran nggak? Itu justru bang yang bikin aku kenapa kayak ada ngerasa gimana gitu ya, karena mama berulang-ulang ngomong gitu dan ya ngerasa gimana ya, mungkin aku paham sih situasi mama. Orang kan mungkin di luar sana banyak yang bilang kok mama kayak puber kedua, kok mama kayak di sosmed ini banget, tapi ya mungkin ya karena mama udah sendiri lama kan, bener-bener single parent, cuma nama Fania doang, dan aku punya kehidupan sendiri, Atala juga punya kehidupan sendiri, mungkin dia kesepian, dan akhirnya ya itu ketika ada orang yang pada saat itu mungkin dia rasa cocok buat dia, bisa bikin dia happy, ya langsung ambil hatinya ya. Yang gue tahu kan mamamu itu kan banyak yang suka. Bener kan? Bener gak gue? Apa gue salah? Bener gak? Bener sih. Bener kan? Bener. Mungkin Atala yang tahu lah. Iya. Kandidatnya Atala yang tahu. Ya jadi emang bener sih bang. Jadi emang waktu dia masih jomblo tuh emang banyak pilihan gitu. Sempet dikenalin lah beberapa orang sama aku gitu. Tapi ternyata kan yang mendapatkan hati dia kan si Om Ferry gitu. Mungkin gombalannya lebih maut kan, kita nggak tahu kan. Tuh. Tapi berarti mama sempat mencoba untuk punya pasangan ya semenjak dia berpisah sama papa ya? Sempat sih. Kalau aku mungkin cuma kenal 2 lah. Kalau Atala mungkin kenal semua kali, karena Atala kan sempat serumah sama mama kan. Tapi itu pun ya mama dalam waktu 9 tahun dia single tuh emang dikit lah kandidat pasangan yang dikenalin tuh dikit emang, nggak, jadi nggak banyak gitu sih. Berarti mama tuh memang punya planning untuk bisa punya pasangan lagi ya? Iya, emang kepingin. Beda, enggak juga mama. Nih gue punya, ini gue pengen bahas. Jadi ceritanya mama gue kan juga pisah sama papa gue. Udah lama? Udah lama. Jadi waktu dulu, nih maaf ya Maya, gue jadi cerita. Karena gue pengen nyari apa sih kejanggalannya gitu. Jadi dari dulu POV-nya gitu. Iya, jadi dulu kan dia punya pacar. Terus pacarnya itu bola riwangnya cuy. Bola riwang tuh apa? Bawa lari. Jadi mereka bareng nih. Pokoknya akhirnya pacaran lah gitu ya, mau nikah gitu kan ya. Kan abis pisah sama bapak gua kan. Terus mereka akhirnya dibola riwangnya, stres sama gua tuh. Pala dijedot-jedotin di tembok. Iya. Dan dia sempat coba lagi punya pasangan waktu itu. Cuman waktu itu gua nggak mau terlalu campur. Jadi tapi ternyata kurang bagus juga. Nah, sebagai anak, ini yang gue bicarain. Sebagai anak, gue tuh kadang-kadang ngerasa kayak kita pengen ngomong, tapi kita takut. Iya, karena gitu ngerasa juga kayak
Iya pingin ngelihat mama kita bahagia, tapi kayak posisinya sebagai anak juga, tapi gimana ya? Ya, lu ngalamin deh berarti ya, sama kayak gue ya? Ngalamin sih bang, cuman gimana ya aku ya? Kalau aku nih jadi mungkin sebelumnya hubungan aku sama mama tuh agak complicated gitu loh bang. Jadi gimana ya kayak? Soalnya mereka sifatnya kayak mirip banget gitu. Apa loh. tuh sifatnya? Sifatnya itu perfeksionis kan dua-duanya, terus Keras, nggak mau ngalah, keras lah, dua-duanya itu keras lah Iya, ibaratnya. dan mama tuh udah mau sesuatu, misalnya punya keinginan tuh ya harus sesuai keinginan mama gitu loh misalnya. Banyak berarti lu nentang. Dan dulu ya banyak, dulu banyak bang. Cuman akhirnya jadi ya clash kan. Akhirnya kayak pas aku makin dewasa, aku makin sadar ya. Ya udah kalau kita sayang sama orang mungkin daripada ya makanya sebenarnya hubungan aku sama mama tuh agak complicated sih mungkin kayak yang tahu tuh kalau keluarga apa orang-orang terdekat gitu. Cuman ya mama tahu lah maksudnya apapun yang terjadi tuh aku sayang banget sama mama dan kepingin yang terbaik gitu. Jadi tadinya yang suka ngasih tahu suka kayak apa jadi daripada ribut daripada jauh mendingan ya udahlah kita mendoakan dan support dari jauh aja gitu. Itu mungkin alasan akhirnya lu nggak sama mama dan Atala yang sama mama ya. Iya sebenarnya mirip-mirip. Salah satunya Mirip-mirip. Dia lu lebih sabar ya? Enggak, ya Lu iya ya? bisa dibilang. Tapi bukan enggak lebih gini sabar, bang. atau- Enggak, Oh, gantian dong. tenang, Gantian dong. kasih dia kesempatan. Gantian. Gantian. Siap. Jadi yang dari pengalaman gue tuh ngadepin kakak sama mama tuh sama persis. Sifatnya tuh sama persis nih ya. Kan contoh ya. Misalkan ya sama halnya lah kasus mama tuh mirip kasus kakak juga yang lagi terjadi sama dia nih sekarang. Kan ini nggak ngomongin kakak. Enggak, ini kan contoh doang. Lagi ngomongin sifat kan. Tapi ya bang, apa lagi ada? Keras. Apa nih? Ini Ini sama. Nih, Oke, Atala mau jadi ngomong, nggak aku boleh. lagi ada masalah juga sendiri di kehidupan Oke, jadi aku. iya. Langsung dikat loh nggak? Iya, tapi tidak berdarah, hidung kan tidak kesana. Enggak, cuma jadi- copot bahu. Oh iya, tinju. Berarti kan Atala kan lebih dekat sama mama jadinya kan? Ya mungkin lebih sering, ya gara-gara lebih sering ketemu terus sempat tinggal bareng bisa dibilang kayak gitu. Nah, pas lu sampai kan lu duluan sampai tuh ke Kediri ya, berarti ya? Enggak, gue di Surabaya soalnya pas Oh, gue Surabaya. nyampe nyokap dipindahin ke Surabaya kan. Oh, Karena di rumah Surabaya. sakitnya yang bagus di Surabaya gitu. Lu pas nyampe karena banyak kan berita di luar dibilang katanya setting apa segala macem. Pas lu nyampe babak belur mama. Darahnya sih udah stop ya. Stop. Darahnya, tapi emang ya gue ngeliatnya dia emang apa ya banyak sakit-sakit sih, ngeluh baik kesakitan lah di bagian Katanya rusuk. sempat patah tuh. Fracture katanya, jadi ada fracture di ribsnya. Iya di rusuk setelah kan sempet ronsen juga kan mama di rumah sakit. Di sini. Iya di sini. Dia Kan, kena hook apa gimana? bukan, jadi sering di gini loh bang, sering dipiting-piting kayak gitu loh. Kan kalau udah sering dipiting kayak di set digituin kan mungkin kan tulangnya kan lama-lama kan Bisa patah ya? iya bisa retak. Ini karena mama kan udah 50 tahun juga kan. Oh iya udah. bener juga lagi. Terus yang ketemu juga. Iya. Terus pas lu ketemu mama, lu lihat kayak gitu, apa yang di dalam dada lu saat itu? Iya sama kayak kakak campur aduk kan perasaannya. Tapi ya kita tuh harus kasih lihat kalau kita kuat buat mama gitu. Iya. Kan kalau kita sedih kita kelihatan marah juga kan kasihan mamanya ya. Kan saat itu kan mama perlu support dari kita. Jadi ya itu yang Pengen nyamperin nggak? Siapa? Kalian berdua. Ada yang pengen nyamperin nggak? gue nggak sengaja ketemu sama dia. Iya, gue denger tuh dia Iya. nggak sengaja ketemu terus dia coba untuk ngomong ke lu ya, tapi lu nya udah Iya, males. gue udah nggak respect, jujur aja. Maksudnya. Dia juga kirim video katanya. Iya, ke kakak, ke satu keluarga lah dia semua kirim. Walaupun di forward ya kayaknya soalnya sama semua. Iya. Ini sama ya? Sama semua kayaknya. Berarti kan sebenarnya ada usaha untuk meminta maaf berarti ya. Iya, gimana ya? Maksudnya ya kalau minta maaf ya pasti kita maafin lah. Tapi kan kalau masalah respect ya kita udah nggak respect karena kan dia udah berjanji ke kita berdua bakal jagain mama, bakal nggak sakitin mama sebelum nikah ya. Oh, sempat ngobrol. Jadi itu sama yang kita kalian. pegang gitu. Sempat ngobrol kalian berdua waktu itu. Sempat. Mungkin sama Atala lebih ini kali ya. Jadi Mata lah ya. iya, kembali kan Atala mungkin orangnya bisa lebih, misalnya ada orang yang gimana, kalau aku lebih strict misalnya. Maksudnya gimana tuh orangnya? Nah, misalnya dari awal aku kurang feeling nih sama orang ini atau nggak suka misalnya, aku tuh lebih nggak bisa yang pura-pura gitu loh bang, nggak bisa yang ya gini. Nah kalau Atala tuh lebih yang kayak misalnya ada apa sama dia disarkasin, jadi dibercandain gitu sebenarnya, cuman karena aku kenal dia, aku tahu dia itu sarkas. Iya. Nah, Sebenarnya nggak sarkas sih bang, gue tuh pengen lebih mengenal gitu loh, mengenal tapi dekat sering orang kamu itu dengan. bercandain kan. Dulu kamu bilang Upin Ipin. Iya. Kamu kamu sering kan kayak gitu. Ya maksudnya itu cara gue untuk bisa tahu nih orang tuh kayak gimana gitu. Iya. Beda cara lah. Beda cara lah, tapi niatnya sama baik. Berarti dari awal lu nggak setuju.
Iya, ya bisa dibilang karena aku juga taunya kan dari media kan mama mau nikah kan, maksudnya nggak dikenal, maksudnya belum dikenalin, terus belum ketemu, nggak tahu apa, tahu-tahu udah mau nikah kan lumayan kaget ya. Menurut lu kenapa mama nggak bawa ke lu? Karena mama tahu aku orangnya keras juga, maksudnya akan, ya pasti akan inilah gitu, jadi ya makanya ngomongin mungkin ke Atala. Terus, Mungkin itu dia nelfon lu pertama itu dia inget cuy. Iya. ya mungkin itu bang, makanya pas aku nyesel juga nggak ngangkat, aku lagi mandi, lagi sakit perut itu, aku nggak bawa HP kan, jadi kayak ya aku baru ngangkat tuh kayak 15 menit setelah itu, jadi kan gimana ya? Siapa yang paling emosional di antara berdua jadi? Iya, Emosional sebenarnya lagi sama. gimana? Ya, tapi mungkin beda-beda. Kejadian ini siapa yang lebih emosional? Kayaknya sama ya. Iya sama tapi beda cara. sih. Beda cara ya. Kalau lu pengen cara kayak gimana? Kalau aku jujur fleksibel sih bang, maksudnya enggak Fleksibel maksudnya gimana tuh? Bahasanya fleksibel. Fleksibel apa? Coba kasih Fleksibel tahu. ya, gini, maksudnya tergantung Oh, situasi. lu udah lepas lo, inget lo. Nggak masalah bang, maksudnya kayak kan bisa dibalikin lagi kan, nggak maksudnya ya ngelihat situasi sama kondisi gitu loh, kayak kalau selama ini masih yang nggak, maksudnya jauh nggak ngelihat, nggak ketemu, nggak apa, aku bisa nahan emosi untuk yang penting fokus ke mama dulu. Tapi suatu saat misalnya bisa ada datang atau di depan muka, ya tergantung gimana sikapnya gitu loh, maksudnya tergantung gimana. Kalau dianya ya nggak gimana ya aku pasti masih bisa nahan emosi. Cuman kalau dia kayak ke Atala waktu itu, yang Atala juga lagi kesel dan nggak bisa nahan emosi, ya mungkin aku lebih ini kali ya, karena kan kalau Atala nggak bisa bela diri dia. Enggak, bukannya nggak bisa bela diri. Menurut aku nggak worth it gitu loh untuk nambah masalah ya. Kalau kita amit-amit kita kasar balik ke dia itu kan nambah masalah mama lagi, nambah beban. Mending juga kita yang di pikiran fokus kita untuk jagain sekarang. mama aja itu sih. Iya, Jadi gue untuk setuju sih. iya jadi untuk orang itu ya kita anggap ya udah he doesn't exist gitu. Iya, dia kan waktu ketemu itu katanya ya udah gitu. Kalau lu mungkin beda ya reaksinya pasti ya. Ya mungkin ya, pasti. tapi ya tergantung lagi kalau lagi kurang tidur lagi. Iya, gue paham sih. Nah, ini gue harus kasih tahu ya. Gue kan sebelum ngundang kalian kan gue izin ke mama. Juga gue karena gue kenal sama Ferry, gue juga izin ke dia. Oke. Biar bagaimanapun, gue tetap di tengah, gitu kan. Gue cukup bersimpatik lah untuk semua orang. Ini bukan suatu hal yang diinginkan terjadi. Tapi gue juga cukup tahu lah kemana gue harus punya hati, ibaratnya. Gue sempat ngobrol sama dia. Terus dia bilang dia ngerasa bahwa semua yang ada di berita itu tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar. Terus dia pengen ngobrol, nyampein ke kalian bahwa dia tuh sayang banget sama mama kalian. Itu tuh, ini gue nyampein ya jadinya ya. Dia sayang banget. Coba anak tertua. Nggak ada masalah sih bang, karena kalau aku kan sempat waktu itu pas kejadian nanya ke papa. Pada saat itu aku langsung nanya ke Om Ferry kan, mama kenapa, aku bilang. Oh, lu sempat langsung ke... Sempat teleponan juga udah pas aku di Jepang. Terus oke. Om Ferry bilang, boleh Om Ferry telepon. Aku bilang ke papa, kata papa, ya udah sebagai anak tertua, kenapa nggak coba aja ngomong, dia harus ngomong apa gitu. Jadi aku sempat teleponan. Apa yang ngobrol apa akhirnya? Aku nggak ngomong banyak, cuman pas di telepon tuh Om Ferry nyeritain dari sisi dia intinya. Habis selesai nyeritain dari sisi dia, ya udah aku bilang oke. Terus aku matiin teleponnya, aku lebih fokus ke mama habis itu. Berarti sebenarnya dia mengakui kalau dia salah ke lu waktu telepon? Itu dia, jadi pas di telepon ceritanya itu basically kebalikan dari yang cerita mama. Tapi setelah itu kan sempat ngirimin video-video ke kita kan. Nah di video itu ngomong kayak minta maaf, yang ngerasa bersalah tuh ngomong gitu. Jadi ya. Iya, yang lu juga. Iya jadi maksudnya ya kita bingungnya itu kenapa awalnya dia kan masih kayak defensif ya. Di point of story dia tuh kayak berbeda sama mama, tapi di video yang ending ini kayak seperti dia mengakui kesalahan dia gitu. Lebih ke minta maaf. Bedanya waktu dia cerita versinya dia, bedanya di mana? Tentang yang pasti kalau tentang berdarah itu emang benar terjadi berdarah. Cuman leading point bisa sampai mama berdarah tuh itu yang berbeda. Bedanya di mana nih? Ya beda versi banget kalau menurut Om Ferry yang cerita ke aku tuh dia mencoba nahan mama doang karena mereka lagi berantem atau apa, coba ditahan sampai akhirnya accidentally kena jidatnya ya. Kena jidatnya sampai berdarah. Tapi kalau menurut cerita mama, mereka berantem terus ya mama ditahan, terus kepalanya mama, hidungnya mama tuh ditekan sama kepalanya Ferry. Iya. Karena permasalahan, benar itu kayak apa yang di berita, maaf ya, itu permasalahan hubungan suami istri gitu, benar?
Ya sebenarnya basically yang aku tahu dari cerita mama ya. Iya. Jadi si Om Ferry itu kalau misalkan ada permintaan dia yang nggak diturutin, ya dia bakal seperti itu. Ya mungkin yang hubungan suami istri itu salah satunya mungkin ya. Kayak gitu. Oh berarti sering ya? Ya dari cerita mama tuh sebelum ini tuh udah pernah kayak gitu juga gitu loh. Pernah dikasarin begitu? Pernah, tapi mungkin yang ini tuh udah kelewatan batas kali ya. Kayak gitu sih. Oh, berarti feelingnya bagus ya? Iya. Iya karena memang kadang-kadang ada orang nggak cocok gitu. Yang cuma gue bingung, apa yang membuat menurut ya Atta mungkin yang lebih yang sering, iya kan? Membuat mama bisa sampai bucin gitu, maksudnya itu banget. Gitu. Iya kayak yang tadi kakak bilang, yang membuat mama bucin sama Om Ferry mungkin ya. Pertama kan dia ada 9 tahun jomblo ya Om ya. Dan aku sama kakak mungkin kita udah punya kehidupan masing-masing, jadi jarang untuk ketemu dia. Dia mungkin ngerasa lonely dan saat itu ada Om Ferry masuk ke kehidupan dia kan. Iya tapi kan ada cowok lain. Kan itu kan mama banyak yang ngantri. Iya, mungkin yang bikin dia ngerasa paling nyaman saat itu Om Ferry. Apanya? Ini kalau menurut aku ya Bang ya, karena aku kenal mama. Kalau dulu mama sama papa tuh mereka sifatnya malah kebalikan. Jadi yang misalnya mama tuh kan orangnya keras. Orangnya yang perfeksionis, yang tegas lah gitu loh. Kalau punya prinsip gini. Nah, papa tuh orangnya sabar, bener-bener kayak air gitu. Jadi yang makanya mungkin kalau Bang lihat aku sama Atala, kenapa kok kayak kita laki-laki tapi ini banget kayak apa sweet, lembut gitu ya. Itu karena papa tuh begitu. Jadi dari kecil tuh kalau sayang tuh misalnya nunjukin apa yang gitu. Jadi melengkapi. Nah mungkin kalau mama ini ketemu sama orang yang sekarang ini sama-sama keras mungkin kan, mungkin yang mamanya keras terus dianya juga mungkin ada temperamental atau gimana kita nggak tahu. Jadi ya seperti ini. Dulu kan kalau papa mama berantem kan ya papa mungkin lebih yang ngalah, diem atau kayak pergi dulu misalnya, baru ntar kalau udah tenang ngobrol lagi. Itu yang aku lihat ya dulu ya sebelum mereka pisah. Berarti pas kalian ketemu, akhirnya udah ketemu mama gitu, dia cerita semua banyak hal ya? Cerita semua ya. Habis kejadian ini dia lebih open lah yang selama ini gimana. Apalagi aku kan mama jarang curhat kan, apalagi karena mungkin tahu dari awal aku nggak kurang srek gitu sama yang ini kan. Baru mama cerita ya, mama malu katanya itu pas di telepon pertama kali juga gitu, malu ngomong ke keluarga kalau mama tuh sebenarnya salah pilih, cuman mama tahan tapi lama-lama mama nggak kuat, ambil nangis mama ngomong gitu. Mama mulai ngerasa salah pilih pas kejadian ini atau pas dari awal sebenarnya? Katanya dari sebelum-sebelumnya di saat dimana mulai mama ngerasain kok mainnya fisik gitu loh, maksudnya yang kayak Atala bilang tadi kok. Setelah menikah apa sebelum? Setelah menikah. Dan mama mulai ngerasa kok, ya ini curhatan dari mama ya, aku cuma menyampaikan, kok kayak sifatnya kok agak kayak anak kecil gitu loh. Jadi ngambekan, terus kayak cemburuannya berlebihan gitu loh. Oh itu setelah pas sudah menikah mama baru ngerasa gitu? Iya setelah menikah baru ada kelihatan nih sifatnya kok kayak gini tiba-tiba gitu. Oh dan mama bingung tuh. Ya bingung soalnya kan mama ya waktu histeris dia ngomong ke aku, dia malu gitu loh kalau harus berpisah lagi, jadi dia tahanin gitu. Aduh kasihan. Kayak gitu. Apalagi dia udah bela-belain ya. Dia udah meyakinkan ke kita kalau orang ini tuh orang yang pas lah kayak gitu, sampai kita kasih restu. Kasih keluarga sih. Tapi ada sisi positifnya nggak sih yang lu tangkap dari Ferry gitu maksudnya? Iya pasti semua orang kan ada sisi baiknya kan. Pasti ada dong. Maksudnya ya segimana orang pasti kan ada sisi baiknya yang bisa kita ambil ya. Menurut aku sih baiknya ya at least untuk beberapa waktu ini sebelum kejadian ini ya bisa sempat ada orang yang nemenin mama, ada orang yang bikin mama happy kan kayaknya. Itu yang lo harapkan. Ya itu yang aku harapin, dan itu juga pesan aku sebelum mereka nikah Bang. Jadi sebelum nikah kan sempat ketemuan di Bali tuh. Pertama kali ketemu sama Om Ferry, pertama kali mama ngasih tahu mau nikah, dan pertama kali Om Ferry ngomong sama aku. Rasanya gimana tuh cuy? Wah, iya gue penasaran. Gue anak tunggal juga, anak pertama ya. Iya kan pasti ada tanggung jawab yang gimana kan Bang ya. Aku pertama kali nggak banyak ngomong, aku denger what he has to say kan. Ya udah pas dia ngomong, iya janji udah hijrah akan begini, tidak nyari apa-apa, nggak nyari harta katanya, cuman emang kepingin sama mama gini-gini segala macam. Aku cuma bilang satu hal, asalkan Om Ferry janji untuk terus jagain mama, jangan pernah sakitin mama, dan terus ada di samping mama dalam kondisi apapun, jangan tinggalin mama. Aku nggak masalah, aku bilang Om Ferry nggak usah nafkahin aku atau sayang sama Atala, nggak perlu. Yang penting cukup
sayangin mama aja karena kita udah bisa hidupin diri kita sendiri, kita udah bisa take care of ourselves. Jadi nggak usah kan kadang-kadang ada mama kan konsiderasinya ya udah kalau mau nyari pasangan harus yang sayang sama anak-anak mama, harus yang deket apa. Aku bilang aku nggak minta itu, yang penting cukup mama aja. Gitu. Iya artinya lu nge-support pilihan mama kan. Iya. Nah waktu itu yang ngobrol masalah yang tadi lu bilang itu mama atau Om Ferry-nya? Om Ferry-nya. Oh berarti gentle juga ya? Iya langsung ngomong ke aku gitu di depan mama, di depan nenek aku, ada kamu waktu itu deh. Ada. Emang ada kamu juga ya bersiki ya? Iya itu di awal tahun lalu, pas kita lagi liburan ke Bali, aku baru balik dari Dubai itu aku inget banget. Udah setelah itu baru ketemu lagi di tunangan. Itu kedua kali ketemu Om Ferry, baru ketemu lagi pas di nikahan. Jadi 3 kali ketemu tuh, yaitu pertama kali, kedua pas tunangan, ketiga pas nikahan. Intinya lu nggak deket aja udah. Enggak, dan emang mungkin aku agak maksudnya agak ini ya. Iya. Kalau Atala kan deket, udah sempet tiktokan bareng dulu. Nggak deket tuh gini loh, soalnya kan kalau dia jauh, salah satu harus jagain mama dari deket. Bener. Gitu loh, gimana lagi cara? Bener ya nggak bener emang. Logikanya maksudnya ya kalau kita berdua kayak gini, siapa nih yang bisa mantau dari deket kan? Kayak gitu. Kalian keren banget sih. Maksudnya yang satu adalah warrior di depan, yang satu warrior di belakang. Bukan waria kan yang satu? Bukan. Oke. Jangan sampai maksudnya. Iya. Waria siapa itu? Iya. Katanya dia itu, Ferry itu kan katanya dibilang dia itu sayang banget sama mamamu. Bahkan semua uangnya dia tuh dia kasih ke mamamu katanya. Bener? Itu tawa-tawa. Pasti mau bilang uang apa, pasti mau gitu kan. Lah, itu dia ngomong ya? Itu dia ngomong ya? Kakak tuh Enggak, aku nggak ngomong gitu loh. Ya jangan fitnah saya lagi di podcast dari fitnah 2 kali ya. Ini jangan di-cut. Tapi lu nggak kentut kan di Dedi kan? Demi apapun, demi Tuhan enggak. Iya dia bilang enggak, tapi itu soalnya kursi bergesek. Wah benar. Soalnya kan kulit sama kulit bahan kursinya. Ada bau nggak? Nah itu dia, aku mau ngebelain adik aku karena ternyata guys, aku tahu kentut adik aku, dia dari dulu ada masalah usus bang. Aneh banget, masa kakaknya tahu kentut adiknya itu nggak jelas kamu juga. Kan kentut di mana-mana deh. Iya. Dari dulu udah kita boleh back to the top. Kita mau ngomongin kentut sih di podcast. Enggak, di pesawat kita mau mati semua karena kentutnya tuh yang kental, yang nggak hilang-hilang baunya. Iya Papa. Tebel yang sampai ke tenggorokan berasa nempel ke lubang-lubang lagi-lagi tidung ya. Iya, sampai dia dulu dioperasi usus buntu karena ususnya tuh bau banget. Iya. Jadi iya kemarin aku harus lurusin dia ternyata nggak kentut. Cuman karena pasti bau banget dan mungkin di sana kita udah bisa pingsan. Ini klarifikasi yang baik sekali ya. Jadi sebenarnya nggak kentut. Tapi udah kelar kan? Iya deh. Oke. Udah beres ya berarti. Iya. Kita kembali ke perjanjian pranikah aja berarti. Ada itu berarti ya? Ada. Benar ada. Ya? Bener ada kayak gitu. Tapi di sisi lain. Kok lu bisa tahu ada? Tahu, mama cerita soalnya sebelum menikah dan tapi di sisi lain kan mama pun kan sempat cerita juga nih. Jadi 3 bulan kebelakangan tuh nggak dinafkain juga sama Om Ferry, malah sebaliknya mama yang bantu provide. Soalnya mama ngomong ke aku, dia nggak perlu dibiayain sama Om Ferry, dia cuma perlu ya udah disayang aja gitu. Oh oke, jadi kan, is okay. Iya kan, soalnya kan ya selama ini kan contoh nih mama sempat cerita, misalkan mama dapat endorsement, mama pasti minta tolong juga, bisa nggak di bundle up sama Om Ferry juga gitu, di bundling gitu. Jadi ya kayak gitu, kalau misalkan endorsement udah nggak lancar ya kan otomatis kan ya mama nggak dapat nafkah juga kan. Tapi mama nggak masalah di sana. Mama ceritanya kayak gitu sih. Iya, cuma maksudnya hanya meluruskan berita yang ada di luar aja gitu kan. Nah menurut kalian berita yang ada di luar yang perlu kalian luruskan lagi apa aja? Itu kan salah satunya ada yang bilang itu hoax, udah diluruskan. Terus kemudian ini nih komentar netizen. Yang dari awal udah nggak setuju katanya kan dengan adanya kejadian ini, lebih banyak kan harusnya lebih banyak orang berempati, bahasanya tuh bahasa empati. Tapi gue juga sempat baca beberapa lebih banyak yang kayak apa gue bilang dari awal gitu-gitu kan, kayaknya netizen ngikut kan. Ada nggak hal-hal yang pengen kalian lurusin di situ? Ya sebenarnya netizen tuh nggak 100% salah juga ya. Ya sebenarnya mereka itu cara mereka peduli tuh mungkin gitu cara ngeliatinnya kan. Sebenarnya mereka tuh care sama mama juga kan, mereka udah coba mengingatkan, tapi mungkin ya kata-katanya aja ya. Dan mungkin gini loh, maksudnya kita sebagai anak-anak mama aja kita nggak nyalahin mama karena ya mungkin sama tujuannya baik sama kayak netizen yang komen kan, maksudnya dari awal udah warning atau apa. Nah tapi kayaknya saat ini mama tuh nggak butuh orang yang kayak bilang, see, I told you so, atau kayak malah disyukurin yang kayak, kan lu ini kan. Nah,
kayaknya bukan itu yang dibutuhin sekarang ya. Yang penting at least supportnya, doanya, maksudnya terlepas dari kejadiannya seperti apa, siapa yang benar, siapa yang salah. Aku jujur I don't care about that gitu lah. Yang penting mama gitu, karena jelas di depan mata. Maksudnya kalau untuk yang tahu gimana ceritanya kan ada pihak kepolisian, ada pihak penyidik, mereka yang akan tahu dong gimana kebenarannya nanti soal cerita sesungguhnya kan. Tapi ya pada saat ini yang dibutuhin mama ya support, doa, dan ya dibesarin hatinya gitu. Jadi nggak butuh apalagi. Aku lihat mama tuh belakangan ini sering mungkin yang bikin kepikiran karena sering lihat sosmed juga gitu. Apalagi kan kayak kemarin aku ke Surabaya, begitu nyalain TV beritanya tentang mama lagi di Instagram, di TikTok, di social media manapun ngebahasnya soal mama. Ya mungkin ya saat kayak gini orang kan mentalnya lagi down, nggak butuh ngebaca atau ngeliat hal-hal yang negatif kayak gitu kan. Jadi paling itu doang sih, kalau bisa ya jangan disumpahin atau disyukurin, tapi ya disupport dan didoain aja. Oke, dengan masalah yang kalian tidak sangka terjadi ya, kan kalau gue pribadi pasti gue akan berpikir bahwa masalah aib, masalah seperti ini kemudian nyampe di publik kan gue sayangkan ya. Kalian merasa menyayangkan gak ini semua? Itu yang sempat kita bahas ya Dek semalam ya. Baru semalam aku sama Atala bahas kayak. Aku sempat keluarin unek-unek aku juga. Gimana? Atala curhat sama aku. Gimana? Ya gimana ya, maksudnya ya aku turut prihatin lah sama situasi mama sekarang. Aku juga mencoba support tapi pasti ya aku ada rasa gimana ya, sedih juga ya. Soalnya kan kayak ini masalah private keluarga gitu loh. Dan aku tuh gimana ya, aku sampai ngomong sama kakak gitu loh. Kayak kadang ya aku ngerasa nggak kuat jujur. Kayak capek juga gitu loh. Kenapa masalah privasi keluarga gue tuh udah jadi konsumsi publik. Tapi ya kembali lagi itu udah resiko hidup kita gitu loh. Dari keluarga emang public figure ya gimana lagi gitu. Jadi yang ya udah. Ya untung kakak nasehatin aku, ya pasti dia bilang ada hikmahnya lah, sabar-sabar aja kayak gitu sih. Kalau lu sendiri gimana? Lu udah biasa sih kayaknya ya. Atau mungkin ya masih belum terlalu biasa ya. Iya, makanya dari awal kita juga gak pernah kepikiran ya lah bakalan di dunia entertainment ya. Karena maksudnya kita ngeliat papa mama kan ya tau lah resikonya kayak gimana gitu. Cuman mungkin kadang-kadang orang lebih gampang ngejudge, lebih gampang nilai daripada ketika kayak berada di posisi itu gitu kan. Jadi ya mungkin bener adik aku, kalau mungkin udah biasa kali ya, kayak kadang-kadang orang muji, kadang-kadang orang hujat, kayak itu biasa lah. Siap dipuji kan siap dihujat juga. Nah kalau adik mungkin ya, karena dia lebih cenderung kehidupannya yang kayak orang-orang bukan di entertainment, yang bergaul sama mungkin teman-temannya, sama lingkungan yang nggak di dunia entertainment, jadi mungkin lebih ngena lah ke dia. Iya, gue ngerti lah pasti. Iya, gue paham lah. Kan gue juga pernah ada di fase kayak gitu. Kayak kok kehidupan pribadi gue kayaknya terlalu diumbar-umbar. Makanya kenapa gue ngomong di awal tadi, really sorry, gue harus invite kalian dan udah ke-invite gitu. Gue sebenarnya gak enak sih, serius. Karena gue ngerasa kayak, anjing gue kayak kenapa sih gue terlalu mengkontenkan sesuatu gitu. Cuma yang gue mau ambil di sini sebenarnya lebih ke edukasi hubungan antara seorang ibu dan anak. Apalagi ada gap lah, disebabkan oleh sebuah masa lalu. Lu kalau lu pribadi ya, lu ngerasa sebenarnya apa sih yang lu harapkan dari mama? Mama lu tuh apa sih sebenarnya yang lu harapkan? Lu kan ada kompleks. Ya complicated sih ya, cuman ya sebenarnya nggak muluk-muluk ya, kayak mungkin dari dulu aku sama mama kita punya, apalagi semenjak pisah ya, karena dari awal bang sebenarnya tuh aku anak mama banget. Jadi dari kecil sampai umur 17 tahun tuh aku deketnya sama mama gitu. Mama apapun ceritanya ke aku, Atala malah lebih deket ke papa. Jadi pas mereka pisah tuh kita semua sempat ikut mama gitu, sampai ada satu kejadian yang akhirnya kayak terjadi ini semua gitu. Cuman ya berkali-kali dulu sampai akhirnya karena aku udah gak tinggal sama mama lagi, aku kepingin di entertainment supaya bisa banggain mama, supaya bisa netral gitu loh. Jadi gak tinggal sama papa, gak tinggal sama mama, tapi berdiri kaki sendiri gitu. Nah itu pun kadang-kadang kan sempat clash juga sama mama kan. Jadi ya yang aku pingin banget sebenarnya selama ini, kenapa kayak kita ngelakuin ini semua, kenapa aku berkarya, kenapa adik juga gak mau ngerepotin, itu cuman bener-bener kepingin nunjukin ke mama bahwa mama sama papa itu tuh sama sekali tidak gagal dalam rumah tangga. Karena berkali-kali mama sama papa ngomong kayak, maafin ya, kayak kita nggak bisa mempertahankan rumah tangga, maaf kalian jadi broken home, maaf nggak bisa mempertahankan keluarga ini gitu. Cuman satu yang mau aku lurusin, mungkin emang kita broken home, tapi aku sama adik aku nggak pernah sedikit pun kekurangan kasih sayang dari orang tua.
Jadi ya itu mau kita tunjukin bahwa enggak kok, kita bisa fine-fine aja, kita bisa menjadi anak-anak yang membanggakan keluarga, bisa yang produktif, bisa yang achieve banyak dalam hidup gitu. Jadi cuman kepingin ngebahagiain dan ngebuat mama bangga, itu doang sih sebenarnya. Itu yang lu pengen kasih lihat ke mama? Itu sebenarnya gitu loh, kayak kenapa kita sampai berantem selama ini, berkali-kali kita clash, apa tujuannya adalah untuk itu gitu loh sebenarnya, supaya bisa bahagiain mama gitu. Dan sekarang kita bisa lihat momen itu terjadi, cuy. Look at you, both of you here defend your mom in a good way. Thank you bang. Mature, kalian berbicara dengan sangat tahu apa yang kalian harus sampaikan. Kayaknya harusnya mama sama papa bangga sih walaupun mereka sudah tidak bersama. Amin. Iya nggak sih? Kalau Atta, ada nggak sih sebenarnya yang sebenarnya lu harapin? Kalau yang aku harapin dari mama. iya. Ya aku cuma pengen mama tuh ya itu di masa tuanya tuh happy aja sih. Maksudnya happy terus nanti bisa main bareng sama anak-anak kita ya nanti di masa depan. Amin. Iya, nanti punya cucu. Udah itu aja sih ngebayanginnya, dan aku tuh nggak memaksakan mama untuk nyari pasangan. Nggak sama sekali gitu. Oh enggak Lur? Enggak sama sekali. Yang penting dia happy. Soalnya aku rasa dengan dulu aku sempat tinggal sama mama di apartemen, aku, mama sama Fania dong bertiga udah cukup happy sih menurut aku gitu. Jadi ya kedepannya ya kalau dia emang mau menikah lagi ya itu emang hak dia. Kayak gitu sih. Ya jadi whatever makes her happy sih. Kalau aku itu ke depannya. Mau nikah atau tidak nikah. Mau nikah kan? atau tidak nikah gitu. Itu bentuk support yang kalian bisa kasih lah ibaratnya kayak gitu. Tapi ya semoga kalau menikah pun ke depannya bisa lebih mengenal calonnya lah kayak gitu. Ini kalau kira-kira nanti ke depan mama masih mau menikah, mama masih mau menikah nggak sih? Ada ngobrol nggak sih kemarin? Deep talk-nya kemarin udah ketemu kan? Kalian udah ketemu kan? Udah. Ada nggak? Ada yang ngomong apa? Kayaknya ya kalau kenal mama ya, kayaknya sih mau. Tapi tapi nggak dalam waktu dekat ini, dan maksudnya bener-bener karena aku tahu mama tuh nggak bisa sendirian juga orangnya gitu. Kok mama gue nggak mau menikah ya? Ah serius? Mama gue kagak mau cuy. Malah lo yang nyuruh bang? Gue nyuruh Wak. Gue bilang, mama mau menikah. Apa kau? Orang Medan. Makassar. Apa kau itu suruh-suruh mama menikah? Ih, kok tidak mau urus mama kan? Ih, bener. Gue kok nonton ketawa. Emang pilihan mamanya nggak mau nikah? Gue tuh saking ngerasa kasihan sama mama gue. Gue bilang, mama gue kan di Makassar. Mama nggak kesepian ya, gue dalam hati gue ya. Mungkin dia takut kali kalau misalnya dia mau menikah gue nggak setuju. Jadi gue ngomong supaya dia tahu kalau gue mah oke. Ternyata kagak mau dia. Iya. Apa kita jodohin aja? Jodohin kemana? Mau jodohin kemana? Gimana maksudnya? Sama siapa? Dong. Sama ya siapapun lah. Jangan dong, jangan ya kan. Enggak. Mama gue udah 60 Wak. Udah telat. Dia nggak mau nikah. Dia sekarang mau dekat sama Tuhan aja. Makanya gue selalu bilang, kalau mama gue nanti ya sudah nggak nikah ya, rumah ini, tempat ini yang lu ada, memang mau gue kasih ke mama supaya nggak jauh sama gue, supaya setiap hari gue bisa ngurus dia. Ya, that's our love to our mom gitu loh. Dan gue bisa ngerasa kalian punya itu lah. Gue tuh berkaca-kaca lu anjing. Tapi ya kalau untuk nikah lagi kan mama sempat curhat sama aku ya di talk lah. Dia bilang dia nggak perlu lagi sih maksudnya. Untuk nyari pasangan lagi, yang dia perlu tuh anak-anaknya itu deket sama dia aja. Oh jadi tidak, tapi kalau dia ada kemungkinan masih mau nikah, lu bilang enggak ya? Ya kalau menurut gue ya, yang gue lihat dan omongan dia cuma perlu kita ada gitu loh. Ada terus lah. Aku sempat bilang juga sama mama. Iya. Itu doang sih, sesimpel itu aja sebenarnya. Sebenarnya itu yang dibutuhkan anak-anak laki-lakinya. Cuma masalahnya kalian pada jauh-jauh cuy. Ngerti kan maksudnya? Tapi ya sekarang ya gue coba untuk tinggal di rumah mama sih, sampai masalahnya selesai lah, kayak gitu. Iya sih, cuma one day kan kalian semua akan berumah tangga. Ya, itu sempat dibahas juga itu. Ya enggak, karena aku bilang kan, makanya dong dekat ini aku pingin nikah. Maksudnya, terus mama gimana ya? Mama tinggal sama kamu lah kak. Mama ngomong gitu kan, terus aku bilang ya udahlah mah ntar kita bicara, discuss lah gimana. Karena kalau aku pribadi, maksudnya ya aku kepinginnya kalau punya rumah tangga ya sendiri gitu loh maksudnya, karena maksudnya bukannya karena nggak kepingin tinggal bareng mama ya, tapi ya nggak tahu, menurut aku dinamikanya lebih bagus seperti itu. Iya, mungkin dia akan tinggal sama Tala kali. Mungkin bisa. Saya nggak bakal nikah. Wah, bercanda nggak? Tapi punya anak duluan ya? Enggak. Jangan dong, amit. Jangan ngebahas itu. Itu maksudnya sembarang podcast baik, podcast baik. Oh iya. Aku sempat baca
Jangan dibalas. Bener gak sih yang habis dari sini pada jangan nyindir orang gitu loh. Itu enggak. Oh, enggak kan? Ya kok angkat lagi masalah itu. Diungkit lagi ya. Karena baru inget karena Iya. baru ngomong gitu aku baru inget. Enggak usah kok itu bahas bener itu. gak sih? Enggak usah. Itu duduk di kursi yang mana? Apa kita undang aja Mas Ferry di sini? Kayak Final Destination ada urutannya. Siapa yang ini duluan? Oke, berarti udah menyampaikan semua lah ya apa yang dia diharapkanlah dua anak ini kepada buat ibunya ya. Tapi mama kemarin oke semuanya. Dia bisa menerima apa yang kalian mau kalian sampaikan nggak langsung ke dia. Sejujurnya kita belum nyampein sih. Oh baru di sini ya? Belum baru Iya di sini sih. karena kan kita nggak mau apa ya Terlalu- ngebebanin lah maksudnya. Kita soalnya kalau ketemu tuh cuma ya udah kita dengar cerita dia, kita bantu nenangin. Kita belum ada sempat ngomongin ini ke dia. Kayak gitu sih. Kalau apa lagi namanya di luaran ada yang bilang ini apa katanya lebih bagus masalah ini damai katanya. Iya ada pengacara kalau nggak salah benar ya di berita katanya lebih bagus berdamai kayak kasusnya Lesti sama Rizky Bilar gitu damai gitu. Siapa orang nomor satu yang nggak setuju? Angkat tangan. Dua-dua nggak setuju. Gimana? Ya gimana ya bang, maksudnya meskipun perceraian kan di ini ya disayangkan dalam setiap agama Pasti. kan, tapi menurut aku ya kalau dalam situasi kayak gini dan ngeliat mama kayak gini ya damai bener damai, tapi kan damai dengan cara apa? Maksudnya kalau ini kita semua selesai kita saling memaafkan, oke lah sebagai manusia saling memaafkan. Cuman ya kalau untuk balikan sih aku rasa enggak sih, Lu nggak setuju ya? enggak sih. Adalah Sama lah. walaupun ada kondisi di mana Ferry berusaha untuk bertanggung jawab, minta maaf segala macam. Kalau minta maaf ya pasti sebagai sesama manusia memaafkan iya ya, tapi menurut aku melupakan enggak. Jadi ya aku rasa enggak sih kalau aku. Sama aku juga enggak. Mama kemarin ada bilang bahwa nggak ada. Tapi ya mama ya bilang ke kita ya emang abis masalah ini selesai dia pengen lanjut ke perceraian. Kayak gitu sih. Jadi kayak untuk balikan udah nggak mungkin sih. Nggak mungkin ya Nggak. berarti ya. Berarti mama konsisten untuk berpisah saja gitu. Kira-kira ke depannya apa yang lu harapkan dari semua kasus ini kan semua orang pasti akan mengkonten ini segala macam. What do you want dengan kasus ini ya? Untuk mama atau Untuk kalian semua in the public gitu loh. Ya yang pertama bener yang Atala bilang, sebenarnya hal seperti ini kan adalah aib keluarga ya. Maksudnya hal yang sebetulnya bukan untuk konsumsi publik, tapi karena memang kita public figure, keluarga kita memang biasalah pasti kehidupan selebriti kan disorot. Ya kita berharap ini menjadi pembelajaran juga buat semua orang yang nonton bahwa apa ya, terkadang dalam hidup setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya, dan mungkin untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan. Dan juga buat semua laki-laki di luar sana, satu hal yang aku pelajarin dari papa aku adalah apapun kondisi kita, dimanapun kita kesel, kita emosi, kita benar-benar rasa udah gak kuat banget, jangan pernah kasar ataupun main tangan sama perempuan. Karena kita harus ingat ibu kita, dan kita kan pasti gak mau kalau ibu kita diperlakukan seperti itu sama siapapun gitu. Jadi ya apapun alasannya, kalau bisa jangan main kekerasan, jangan pukul. Lebih baik dikatain, kalau aku pribadi ya, mau dikatain, lu dikatain lembek, lu dikatain banci, lu dikatain apapun gak apa-apa, daripada lu kasar sama cewek. Oke. Kalau buat Om Ferry, apa yang terbaik yang harus dilakukan sekarang? Karena kayaknya sih dari yang gue tangkap dia ingin berusaha untuk menyelesaikan, ya maksudnya nunjukin penyesalan gitu. Maksudnya kalau pesan buat Om Ferry apa yang dia bisa lakuin sekarang, kalau menurut aku sih sebaiknya ya udah mengakui semua kesalahan dia, terus anggap sebagai pelajaran aja gitu loh. Untuk kedepannya dia nggak ngelakuin ini lagi. Dan kalau untuk memaafkan dia kan, kakak udah bilang kan, kita pasti sama umat manusia, kita udah memaafkan dia, tapi ya untuk melupakan dan untuk menerima kemauan dia untuk kembali lagi dengan ibu kita itu agak berat. Dan Ya, kita pastinya nggak setuju, itu aja sih. Pasti semua anak juga pasti nggak Iya, setuju gitu loh. Kalau urusan untuk masalah polisinya, kalau sampai Om Ferry masuk, udah masuk aja gitu. Kalau yang aku dengar dari mama sih ya udah biarin proses hukum berjalan aja, kayak gimana kalau emang ternyata terbukti bersalah dan gini-gini ya udah. Saran kalian lebih baik jalani. Jujur kalau aku concernnya lebih ke mama sih bang, jadi kayak aku nggak terlalu, You nggak mau tahu lah. iya kayak ya udah yang penting Tapi kalau menurut aku sih, ya kenapa mama
pengen ini dijalani juga karena dia pengen raise awareness lah untuk KDRT di Indonesia juga ya. Jadi biar ini pelajaran buat yang kayak kakak bilang untuk cowok-cowok di luar sana bisa lebih jaga temper mereka gitu dan gak main tangan ke cewek-cewek gitu sih. Gitu. Mungkin pesan yang mama pengen spread itu, makanya mama pengen lanjutin kayak gitu sih. Ya, oke. Berarti kita udah sampai di endingnya. Aduh, luar biasa loh kisah kalian. I'm really sorry to hear that. Gue tadi juga udah WA mamamu. Dia bilang doain aku katanya. Kalau nanti udah agak enakan dia pengen ngobrol katanya. Gue bilang iya nanti aja santai gitu. The best lah buat kalian berdua ya. Thank you banget. Thank you banget. Salam buat mama. I hope dia get well. Dan apalagi namanya, this is a very good moment untuk lo ngasih lihat juga sih kepada keluarga, mama dan lain-lain. The problem, kalian maju di depan sebagai laki-laki. I think your mom will proud sama kalian. And your dad of course. Thank you bang. Thank you. That means a lot. Thank you. Yeah, thank you so much. Aduh sedih gue. Gue punya mama juga ya. Basket aja abis ini, biar nggak sedih-sedih banget. Sikat! Nah, anjay.